lagi bareng aku Safa di hari kedua Pondok Ramadan di SMK Negeri 1 Lamongan. Dengan kemarin kita membahas tema media sosial, hari ini pastinya dengan pembahasan yang nggak kalah seru dan nggak kalah berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen waktu dengan narasumber kita ada Kak Revalis di sini. Halo semuanya. Gimana Kak Revalis kabarnya hari ini? Alhamdulillah Kak, baik banget. Kak Safanya sendiri gimana Kak? Alhamdulillah aku juga baik banget Kak Revalis, dan juga aku tuh seneng banget gitu loh rasanya hari ini tuh aku bisa menggali ilmu lebih dalam mengenai manajemen waktu dari Kak Revalis sendiri. Kak Revalis, aku mau tanya-tanya dan juga diskusi nih mengenai manajemen waktu, karena juga aku dan teman-teman ini pasti butuh ilmunya banget. Nah Kak Revalis, aku tadi tuh pasca masuk ke SMK Negeri 1 Lamongan ini, aku tuh melihat ya Kak Revalis, antara hari pertama kemarin dengan hari kedua ini Pondok Ramadan itu berbeda sekali. Nah pada saat hari pertama kemarin tuh Kak Revalis, anak-anak itu terlihat semangat, ceria, tapi di hari kedua ini mereka itu terlihat sedikit lesu gitu loh Kak Revalis. Semangatnya itu kayak berkurang, terus kayak mereka itu ngerasa bahwasanya hari kedua ini bukanlah hari yang menyenangkan. Jadi wajahnya tuh berbeda drastis antara hari pertama dan juga hari kedua Pondok Ramadan ini. Nah Kak Revalis sendiri menanggapi hal itu bagaimana Kak Revalis menurut sudut pandang dari Kak Revalis? Nah menurut sudut pandang saya sendiri nih ya Kak, terlebih lagi di bulan puasa ini kan kita sebagai siswa sekolah pastinya akan mendapatkan hari libur selama bulan puasa. Betul. Nah di tengah-tengah libur kita ini pastinya ada kegiatan Pondok Ramadan ataupun kegiatan belajar mengajar di sekolah ya kan Kak? Iya. Seperti yang sedang kita alami sekarang ini, yang sebelumnya kita itu liburan terus di rumah, bisa jadi kadang kita rebahan, jadinya mulai terbiasa dengan lingkungan yang ada di rumah. Sementara pada saat kegiatan Pondok Ramadan sudah dimulai, kita itu harus bisa beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru dan menghindar dari kebiasaan yang selama ini kita lakukan di rumah pada saat kita. Di rumah ya kayak soalnya kan biasanya itu teman-teman itu pada saat liburan, apalagi mereka itu nggak ada kegiatan itu di rumah itu digunakan untuk tidur-tiduran, nonton film dan lain sebagainya. Kayak mereka itu menurutku udah merasa kaget gitu loh Kak di hari kedua Pondok Ramadan ini. Esensinya dengan hari pertama itu beda karena mereka itu udah merasakan gimana sih enaknya kalau di rumah itu kayak gini, kalau di sekolah itu kayak gini. Jadi mereka itu merasa kayak sudah bisa membandingkan suasananya itu lebih enak di mana sih kayak gitu. Betul, nah gitu ya Kak. Nah apalagi ya di Pondok Ramadan ini pastinya kita itu harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi sekolah kita ini kan sebagai sekolah PK, pusat keunggulan. Nah terlebih lagi sekolah kita ini juga mendapatkan julukan sebagai School Religious Culture, sekolah yang berbudaya religius. Nah pada saat kegiatan Pondok Ramadan ini dilaksanakan, tentunya kita sebagai siswa SMK harus mampu lebih aktif dalam mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Apalagi jika kita tidak bisa mampu mengadaptasi diri kita dengan kegiatan sesuatu yang baru, maka tentunya kita tidak akan mendapatkan pengalaman yang baru, atau kita akan terbiasa dengan kegiatan yang kita biasa lakukan di rumah kita lah Kak, gitu. Iya, terus Kak ya, aku tadi tuh pada saat menuju ruangan ini, aku tuh melihat kan Kak, beberapa kelas di SMK Negeri 1 Lamongan ini ada salah satu anak yang mereka itu merasa kayak ngantuk, terus tatapannya kosong, kayak mereka itu merasa bad mood dan bosan gitu loh Kak saat berada di lingkungan kelas itu tadi, saat mendengarkan materi dari pemateri Bapak Ibu Guru. Terus Kak ya, kan siswa SMK Negeri 1 Lamongan ini kan dituntut untuk bisa dan juga hebat. Masa sih Kak kita itu melawan rasa ngantuk aja itu nggak bisa gitu loh. Nah menurut Kak Revalis sendiri, cara melawan rasa ngantuk pada saat kita itu bosan mendengarkan materi dari Bapak Ibu Guru itu gimana? Nah menurut sudut pandang saya sendiri tuh ya Kak, jika bagaimana kita melawan rasa ngantuk itu, nah aku ada tips buat kalian supaya kalian tidak merasa ngantuk pada saat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Nah yang pertama ini tergantung mindset atau pola pikir kita, yang dimana kita ketika melakukan sesuatu pasti ada dasar yang mendasari kita dalam melakukan sebuah kegiatan. Sama halnya ketika kita ingin bekerja, maka hal dasar apa yang akan kita lakukan atau kita ingin capai ketika ingin bekerja, seperti mendapatkan uang ataupun hanya ingin mendapatkan pekerjaan, menafkahi keluarga dan sebagainya. Sama halnya dengan mengikuti Pondok Ramadan. Jika kita mendasari kegiatan Pondok Ramadan ini dengan hanya dasar untuk mendapatkan ilmu ataupun hanya mendapatkan uang jajan dari orang tua, maka tentunya kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Betul banget Kak. Kayak kalau seandainya kita itu ya dari sekolah itu tujuannya udah kayak males, udah ngerasa bosan, nanti di sekolah pasti kegiatannya sama kayak kemarin. Pastinya kan kita itu kayak
di sekolah aja itu udah semakin bad mood gitu loh Kak, mendengarkan materi lagi harus kayak gini dan lain sebagainya. Nah, betul banget tuh Kak. Apalagi kan bagi sebagian anak nih ya Kak, di era zaman digital zaman sekarang ini, pastinya ada sebagian anak yang menganggap bahwa ilmu agama ini adalah sesuatu yang kuno, yang padahal ilmu agama ini adalah sesuatu yang tetap pada pendirian dalam diri kita untuk kebutuhan spiritual, bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Nah, tentunya dengan kita mendapatkan ilmu dari guru yang disampaikan kepada kita, tentunya kita harus percaya dan menganggap bahwa materi ini itu benar-benar bermanfaat bagi diri kita. Nah, gitu Kak. Tuh teman-teman jangan lupa dicatat ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Revalis. Terus Kak Revalis, aku juga mau tanya nih, kan aku kalau lihat-lihat keseharian Kak Revalis tuh sibuk banget. Aku mau tanya sih, kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh Kak Revalis di dalam sekolah maupun di luar sekolah? Nah, kalau di dalam sekolah sendiri saya mengikuti kegiatan yang seperti siswa pada umumnya, seperti belajar, berangkat ke sekolah, ataupun membersihkan kelas, menjadi panitia zakat, dan sebagainya. Sama halnya dengan di rumah, tapi namun sedikit berbeda. Kadang di rumah itu saya kadang merasa bingung hal apa yang harus saya lakukan, karena kegiatan di rumah tidak sebanyak kegiatan yang saya lakukan di sekolah ya kan Kak. Seperti dari rumah saya ke sekolah pasti ada aja jalannya, seperti ketika saya ingin pergi ke sekolah, saya harus naik bus. Setelah naik bus, saya turun dari bus, jalan kaki ke sekolah. Nah, setelah ke sekolah, saya pergi ke kelas untuk menuntut ilmu. Kalau di rumah, saya lebih sering ke membaca Al-Quran, ataupun ngabuburit, berburu takjil juga. Supaya apa? Saya bisa merasakan perbedaan yang saya rasakan antara bulan Ramadan dan di luar kegiatan Ramadan. Berarti Kak Revalis tuh nggak ada masalah ya Kak ya, ketika Kak Revalis itu dihadapkan oleh liburan panjang terus disuruh masuk sekolah di Pondok Ramadan kali ini. Tidak masalah. Terus Kak, aku juga mau tanya nih Kak, menurut Kakak Revalis sendiri, kenapa sih kita itu gampang banget ngerasa lowbat pas kegiatan di bulan Ramadan seperti ini? Nah, kenapa kita itu merasa lowbat? Karena apa? Kita selama kegiatan puasa ini hanya diberikan kesempatan memberikan asupan pada diri kita sebanyak 2 kali dalam sehari. Yang pertama itu saat imsak sebelum subuh, yang disebut juga sebagai sahur, dan juga yang kedua itu adalah berbuka puasa, yakni setelah azan maghrib. Nah, dalam jangka waktu yang sangat panjang antara jeda sebanyak 12-14 jam, tubuh kita hanya mendapatkan asupan banyak 1 kali. Nah, dengan lama-kelamaan jika kita mendapatkan asupan gizi yang kurang ataupun karbohidrat yang kurang, maka kita akan tentunya kadang merasa lemas pada diri kita sendiri. Tapi di balik itu ada manfaat yang dapat kita capai. Apa itu Kak manfaatnya? Nah, manfaatnya itu bisa seperti mampu meningkatkan kesehatan kita ya Kak. Oh, iya. Kadang di luar bulan Ramadan ini kita akan sering makan 3 kali sehari. Betul. Nah, usus itu akan sering menggiling makanan kita sampai usus itu harus bekerja lebih keras. Jadi kalau kita sering makan pasti kita akan merasa gak enak badan kita itu Kak. Tapi sementara di bulan puasa kita itu juga diajarkan untuk menahan nafsu, menahan lapar. Nah, di situ juga membawa manfaat untuk menjaga kesehatan kita supaya apa? Usus kita ini bisa beristirahat dan mampu memperbaiki diri, dan dengan begitu kita akan meningkatkan kesehatan kita supaya lebih baik lagi gitu Kak. Terus Kak Revalis, aku mau tanya, Kak Revalis ini kegiatannya kan banyak sekali ya. Terus aku juga melihat bahwasanya Kak Revalis ini orangnya itu nggak gampang ngeluh dan lain sebagainya. Kak Revalis pernah nggak sih ngerasa kayak lapar banget, lowbat energi? Nah itu pada saat Kak Revalis mengalami hal tersebut, kegiatan apa sih atau hal apa yang dilakukan untuk mengurangi kehabisan energi itu? Nah, pada saat saya kehabisan energi seperti kemarin, saya itu terpikirkan oleh suatu hal, yakni saya harus bisa mensibukkan diri saya sendiri dengan kegiatan lain supaya apa? Saya tidak memikirkan rasa lapar saya. Pada saat itu saya sahur hanya menggunakan Indomie 1 saja. Nah, tapi saat menjelang berbuka puasa saya itu merasa lemas ya. Tapi sebelum berbuka puasa itu saya sudah memikirkan bagaimana cara supaya saya itu tidak merasa lapar. Nah, dengan begitu saya mempunyai cara dengan menyibukkan diri saya sendiri seperti itu berburu takjil ataupun ngabuburit, tilawah Al-Quran. Nah, dengan begitu saya akan terhindar dari pola pikir yang membuat saya itu merasa lapar gitu Kak. Nah, dengan melakukan kegiatan yang membuat kita merasa sibuk, kita akan fokus pada satu tujuan dengan kegiatan yang kita lakukan itu. Oke, itu kan untuk mengisi kegiatannya ya Kak ya. Terus ada nggak sih makanan-makanan yang Kak Revalis sarankan untuk kita biar kita itu nambah energi gitu loh Kak, bisa puasa full sehari tanpa ada istilah lobet-lobet lah, males lah, boring dan lain sebagainya.
Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yakni dengan memenuhi asupan gizi pada saat kita sahur, seperti karbohidrat yang cukup, vitamin yang cukup, dan minuman yang cukup saja, jangan berlebihan. Nah, karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya, karena bisa membuat diri kita menjadi lemas juga. Tapi juga harus tahu batasan, makanlah sebelum kenyang dan makan ketika kita membutuhkan. Supaya apa? Dengan niat yang kita dasari saat menjelang puasa, saat sahur kita harus memiliki niat kalau kita itu akan berpuasa dan ingin berpuasa dan menahan lapar sampai menjelang berbuka. Nah, dengan begitu kita bisa melihat potensi dalam diri kita kalau kita itu sebenarnya bisa berpuasa selama 1 hari dengan menahan rasa lapar dan hawa nafsu kita gitu kan. Jadi istilahnya kita itu harus tahu gitu Kak ya, tujuan utama kita itu apa sih. Kalau seandainya puasa itu cuma biar uang jajan kita nggak habis, itu kan ya suatu hal yang boleh sih, tapi kan lebih baik kita itu tujuannya puasa itu apa sih. Yang pertama kayak yang dikatakan Kak Revalis, biar sehat dan lain sebagainya. Terus Kak, bicara soal energi, kita kan anak SMK nih ya, kadang kan habis pada Ramadan kayak gini tuh kita pulang ke rumah, ada yang ada kegiatan nih lain, seperti halnya Kak Revalis yang biasanya itu jarang banget pulang pasca maghrib gitu kan ya. Banyak banget kegiatan, ada yang harus kerjakan kayak ada tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, gimana sih caranya biar tetap one point belajarnya tapi nggak ngerasa terbebani atau rasa malas? Nah, sebenarnya cukup simpel saja sih Kak, karena ketika kita ingin melakukan sebuah kegiatan, kita harus tahu dasar apa yang akan kita lakukan dengan tujuan apa yang kita akan lakukan. Seperti hanya saya berikan satu contoh. Ketika kita memegang segelas penuh air dan memegang gelas itu selama 1 hari, maka tangan kita akan merasa pegal kan Kak? Oh iya, nah, aku pernah dengarkan kan? Iya. Nah, tapi ketika kita menaruh gelas kita, maka kita tidak akan merasa terbebani. Nah, itu sama halnya dengan rasa stres kita. Jika kita terus memikirkan rasa stres kita karena kita bingung, kita itu harus ngapain, setelah ini harus ngapain, kegiatanku kok banyak ya, aku nggak bisa bagi waktu ini. Nah, lepaskanlah stres itu secara perlahan, jangan pikir bagian mana atau dasar mana yang paling penting yang harus kamu lakukan sebagai tujuan utama dalam menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dengan melepas rasa stres kita sejenak, kita bisa mampu menjernihkan pola pikir kita supaya lebih jernih dalam berpikir dan melakukan aktivitas gitu Kak. Oh iya, tapi masa kayak gitu sih Kak? Soalnya kan ya kalau kita itu banyak banget kegiatan, terus kita itu nggak tidur, kita itu pasti ngerasa pusing gitu loh Kak. Kalau sehari full itu kita pada saat puasa, terus kita nggak ada istirahatnya. Nah biasanya Kak Revalis kalau seandainya kegiatan sebanyak itu Kak Revalis lakukan, istirahatnya itu kapan sih Kak? Nah, kalau saya itu biasa mengambil waktu istirahat di sela-sela kegiatan ya Kak. Sama halnya saya itu hanya menganggap bahwa kegiatan yang saya lakukan ini saya lakukan dengan santai, dengan tujuan niat yang jelas. Seperti hanya kita ingin mengambil sebuah foto di tempat sebelah rel kereta api, tentunya kan itu cuacanya sangat panas ya Kak, apalagi di siang-siang hari. Nah, tapi cara yang saya lakukan itu berbeda ya Kak. Saya bisa membawa payung sebagai tempat berteduh juga bisa, ataupun juga berteduh sebentar sejenak sambil menunggu kereta yang akan lewat. Tapi jangan selalu menganggap bahwa kegiatan yang kita lakukan ini akan membebani kita gitu. Kalau kita menganggap bahwa kegiatan ini akan merasa berat bagi kita, maka kita tidak memiliki rasa percaya diri yang kuat gitu kalau kita ingin melakukan kegiatan itu. Oh seperti itu. Terus Kak Revalis, ada pandangan orang lain itu yang mengatakan bahwasanya istirahat itu bukan berteduh seperti yang dikatakan oleh Kak Revalis, karena sebagian banyak orang itu mengira bahwasanya istirahat itu adalah tidur. Nah, menurut Kak Revalis sendiri bagaimana tentang istirahat itu, bahwasanya kita pada saat melakukan kegiatan panjang kita tuh harus tidur untuk mengisi energi kita lagi. Nah, sebenarnya tidur itu juga tidak ada salahnya sih Kak, tapi kita harus juga tahu kapan kita waktunya untuk tidur dan kapan waktunya kita untuk beristirahat. Misal seperti pada saat malam hari setelah berbuka kan kita akan melakukan kegiatan raweh ya Kak ya. Nah, setelah raweh itu kita akan melakukan yang namanya tadarus Al-Quran. Nah, setelah tadarus kita bisa istirahat sejenak, yakni tidur sampai sahur tiba. Nah, setelah sahur tiba itu kan kita bisa mengisi asupan diri kita supaya kuat dalam menjalani kegiatan puasa di hari berikutnya ya kan Kak. Nah, dengan begitu kita merasa percaya diri bahwa kita itu bisa mampu menahan diri kita untuk terhindar dari rasa lapar itu dan tidak merasa lelah dengan memanfaatkan waktu golden hour, yakni 1 jam setelah subuh. Itu kata orang lain, sebagian orang itu adalah waktu yang sangat cocok bagi kita untuk belajar ataupun membuat pola pikir kita itu merasa lebih jernih. 1 jam setelah subuh saat kita belajar itu sama halnya dengan 3 jam pada saat kita di sekolah seperti normalnya biasa itu Kak.
Ya Kak Revalis, kalau melihat ya teman-teman itu pastinya banyak yang lebih memilih tidur setelah sahur. Beda mungkin ya dengan Kak Revalis yang memanfaatkan waktunya untuk belajar. Nah, ada nggak sih Kak Revalis kalimat motivasi buat teman-teman biar teman-teman itu ngerasa bahwasanya habis sahur ini adalah waktu yang emas untuk aku belajar kayak gitu? Nah, sebetulnya ada seperti kadang kita itu merasa bahwa belajar itu tidak berguna ya Kak ya. Tapi tanpa kita sadari, kalau kita tidak belajar, maka kita tidak akan tahu bahwa betapa bodohnya kita jika kita tidak memiliki sebuah ilmu. Bagaimana kita melihat jam, bagaimana kita melakukan sebuah aktivitas. Tanpa belajar tentunya kita tidak akan bisa melakukan kegiatan tersebut tanpa adanya ilmu. Dengan begitu, maka belajarlah sebelum waktunya itu telah selesai. Belajarlah sebelum Allah menjemputmu di hari kiamat nanti. Selagi kita masih diberikan usia yang cukup, maka tetaplah berpegang teguh pada diri kita untuk terus menimba ilmu sebanyak mungkin supaya bermanfaat bagi orang lain dan keluarga kita. Wih, keren banget sih kalimat yang dikatakan oleh Kak Revalis, dan juga teman-teman yang di rumah harus banget terapin apa yang dikatakan oleh Kak Revalis. Jangan sampai loh kalian itu merasa bahwasanya habis subuh itu enaknya tidur, tapi habis subuh itu adalah waktu emas yang bisa kita gunakan untuk belajar. Dan habis subuh itu kan kayak waktu emas banget ya Kak Revalis, ketika kita belajar pada habis subuh itu kita akan merasa bahwasanya otak kita itu fresh-freshnya karena masih pagi gitu teman-teman. Dan juga masih ada pembahasan lainnya setelah iklan yang satu ini. Wadimor, tentu sarung kita. Kembali dengan aku Safa, dan di sini aku masih bersama dengan narasumber kita yang keren, yaitu Kak Revalis. Halo semuanya. Kali ini kita akan memperdalam materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenai manajemen waktu, terutama di bulan Ramadan, Pondok Ramadan SMK Negeri 1 Lamongan yang kedua. Kak Revalis, aku mau tanya nih, ketika ya Kak Revalis itu memiliki tujuan atau niat untuk beribadah di sebuah ruangan atau di sebuah lingkungan, tapi di situ tuh lingkungannya itu nggak kondusif, berisik, istilahnya itu kayak nggak ngedukung lah Kak Revalis itu ada di lingkungan situ buat beribadah. Hal apa sih yang Kak Revalis lakukan ketika mendapati ruangan yang berisik seperti itu, ketika Kak Revalis tujuan utamanya yaitu untuk beribadah? Nah, kalau bagi saya sendiri ya Kak, kalau saya itu kalau tidak merasa terganggu meskipun lingkungan yang saya dapati itu berisik ataupun tidak konsisten, karena saya memiliki niat yang jelas untuk beribadah kepada Allah. Dengan tujuan yang jelas, saya memiliki pegangan iman yang teguh dan kuat dalam menjalankan ibadah. Oh, seperti itu ya Kak Revalis. Jadi kalau seandainya aku nangkep dari jawaban Kak Revalis tadi, Kak Revalis itu udah memiliki tingkat kefokusan yang tinggi. Terus aku juga mau tanya nih Kak Revalis, kalau seandainya ada orang yang memiliki tingkat kefokusan rendah, tidak setinggi Kak Revalis, apa sih yang perlu mereka lakukan ketika mereka itu beribadah tapi lingkungannya itu nggak kondusif? Nah, saya memiliki beberapa saran bagi kalian yang memiliki tingkat kefokusan yang sangat rendah. Jika berada di tempat yang tidak konsisten ataupun berisik, kalian bisa memilih tempat yang lebih senyap ataupun sepi supaya kalian bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah. Sama halnya saya berikan contoh nih ya, ibarat rasa fokus kita ini adalah sebuah ukuran batu. Jika rasa fokus kita ini kecil, maka ukuran batu yang kita dapatkan juga kecil. Nah, sebuah batu akan terbawa arus aliran air dan itu menyebabkan kita tidak bisa tetap konsisten dalam pendirian kita. Sementara jika tingkat kefokusan kita itu tinggi, sama halnya seperti batu yang sangat besar,
kita bisa menahan aliran itu dan tetap berada dalam tempat diri kita supaya lebih konsisten lagi dalam menjalankan ibadah gitu. Wah, Kak. keren banget tuh kata-kata motivasi dari Kak Revalis. Tapi nih Kak, kalau seandainya kita dihadapkan di ruangan seperti itu, apalagi kayak ada orang itu yang memiliki tingkat kefokusan yang rendah, apakah bisa mereka itu menggunakan earphone dan sebagainya untuk mengurangi kebisingan di ruangan tersebut? Tentu saja bisa Kak, karena selama kita memiliki niat untuk beribadah, hal seperti itu diperbolehkan untuk beribadah. Benar sekali, tapi ya Kak Revalis, jangan sampai kita memakai earphone yang tujuannya untuk ibadah ini malah kita salah gunakan. Contohnya, kita lagi ada di kelas menerima materi pondok Ramadan, terus kita pakai earphone. Nah, di situ tuh ada ya Revalis, kayak teman-teman itu yang mengalihkan pembahasan mereka, kayak Pak, aku loh pakai handset atau pakai earphone ini tuh untuk beribadah, padahal di situ waktunya itu untuk mendengarkan. Nah, menurut Kak Revalis sendiri bagaimana cara mengatur waktu tersebut? Nah, tentu ketika kita ingin memakai headset, kita harus bisa melihat situasi terlebih dahulu. Tidak semua waktu ataupun tempat kita memakai headset untuk beribadah. Sama halnya ketika kita diberikan materi oleh guru, maka kita sebagai siswa harus mendengarkan materi yang disampaikan supaya ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Nah, jika kita memakai handset, tentunya kita tidak bisa mendengarkan ataupun mendapatkan materi yang disampaikan dan akan menjadi sia-sia bagi kegiatan kita dalam kegiatan pondok Ramadan. Oke Kak Revalis, ada nggak sih satu kalimat aja buat teman-teman biar teman-teman itu semangat puasanya dan juga bisa mengatur waktunya di bulan Ramadan ini? Nah, buat teman-teman, puasa ini adalah kegiatan yang hanya kita sempat lakukan dalam 1 bulan setiap tahunnya. Nah, kata-kata buat kalian ini semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap lakukan dengan ikhlas biar nanti Tuhan yang membalas. Wih, keren banget nih Kak Revalis. Aku seneng banget hari ini bisa ngobrol lebih dalam dan juga menggali ilmu dari Kak Revalis mengenai manajemen dalam bulan Ramadan. Oke teman-teman, segini dulu ya pembahasan kita mengenai manajemen bulan Ramadan. Besok pastinya akan ada pembahasan yang gak kalah seru lagi dengan narasumber kita yang juga berbeda. Tentunya di hari ketiga Pondok Ramadan di SMK Negeri 1 Lamongan. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak Kak Revalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.